Selamat datang di channel GW Entertainment, tempat berbagi informasi seputar drama Korea. Nah, di sini kalian bisa mendapatkan informasi penting dari K-drama. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini agar aku semakin bersemangat untuk upload konten-konten menarik tentang seputar drama Korea. The Spies Who Loved Me episode kedua diawali dengan kisah Sophie yang menghilang. Dia berlari entah kemana saat pesta lajangnya. Kemudian si Jun Ji Hoon sedang mengejar si Sophie dan ia kemudian bertemu dengan Kang Ahram. Di sana si Ahram ini melihat si tangan si Ji Hoon ini berdarah-darah, guys, dan dia merasa kasihan. Kenapa bisa terjadi? Nah, di situ juga si Kang Ahram bertanya, apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau tidak memakai kemeja? Kau bahkan melakukan pertunjukan menjadi seorang sheriff dengan berjoget-joget pria di atas panggung. Nah, dia bilang Sophie lari dari penguntit pria dan dia ingin mengejar si Sophie. Nah, sampai di situ rupanya ada seorang pria yang dibekuk sama penguntit ini, maksudnya yang mengejar si Sophie ini dibekuk sama petugas polisi dan dia di sana ternyata sudah melarikan diri. Nah, kemudian keduanya ini memutuskan kembali ke mencari si Sophie dengan datang ke rumah si Sophie. Namun sesampainya di sana mereka tidak menemukan si Sophie. Si Sophie-nya sendiri ini sebenarnya teman-teman udah lari ke hutan dan dia terjatuh di sana. Sementara itu keduanya si Kang Ahram dan si Ji Hoon ini bertemu dan bertanya. Si Ji Hoon ini bertanya, kau siapa si Sophie gitu. Ternyata si Ji Hoon bilang kalau si Kang Ahram bilang kalau dia adalah teman si Sophie. Dan si Sophie ini siapa? Dia adalah seorang ilmuwan. Nah, berada di rumah si Sophie mereka tidak menemukan apapun nih teman-teman. Dan di sana keduanya malah terlibat cekcok ringan gitu. Di sana keduanya ini kayak ribut-ribut kecil gitu, mengingatkan tentang masa lalu. Si Ahram ini yang merasa kasihan sama si Ji Hoon ini ingin mengobati lengannya dan dia mengoyak bajunya untuk mengikat lengan si Ji Hoon. Dan di sana keduanya juga nggak sampai di situ, dia tetap meributkan hal-hal yang zaman dulu saat mereka masih menikah dan alasan kenapa mereka tidak pernah cocok. Nah, sementara itu si Ji Hoon ini tiba-tiba mendapat telepon dari Wang Seora. Wang Seora merupakan teman dari si Ji Hoon, teman satu kantornya, teman satu pekerjaannya. Dan si Ji Hoon bilang kalau dia tidak bisa diganggu selama 20 menit ke depan, dia baru bisa bertemu. Namun si Wang Seora ini penasaran. Sebelumnya di telepon si Wang Seora ini mendengar suara yang tidak asing, yakni suara si Kang Ahram. Namun dia memutuskan untuk tetap masuk dengan melacak ponsel GPS-nya bahwa si Ji Hoon ini ternyata nggak jauh dari tempatnya berada. Sesampai di sana si Wang Seora ini mendapati bahwa si Ji Hoon bersama si Kang Ahram, dan di sana si Ahram ini ternyata ada agak rasa kesal-kesalnya gitu sama si Wang Seora. Dan di sana si Wang Seora ini ternyata dicurigai bahwa dia ada selingkuhan si Ji Hoon, padahal sebenarnya tidak. Si Ahram ini hanya salah paham bahwa si Wang Seora ini bukanlah selingkuhan dari si Ji Hoon. Dan rupanya si Kang Ahram ini berpikir tentang masa lalunya, mengingat masa lalunya. Nah, di sana nggak lama kemudian setelah salah paham itu terjadi, si Ahram ini keluar dan dia mutusin pergi gitu aja. Nah, bahkan si Ahram ini sempat mengingat masa lalu mereka yang
masih bahagia saat bersama si Jihoon, tapi ternyata kepercayaannya dikhianati menurut si Arem, dan si Arem ini lalu pergi sendiri. Tapi saat mengecek ponselnya, ia ingin menghubungi seseorang, namun si Jihoon ini ponsel si Arem ini nggak bisa dipakai sama si Arem karena mati ponselnya. Dan di sana si Jihoon yang masih sama Hwang Sora, rupanya keduanya si Sora ini bilang, udah sana minta maaf kau sama si Arem. Si Jihoonnya bingung, untuk apa minta maaf? Ya karena kan kau memegang kau harus bertanggung jawab terhadap informanmu. Nah ternyata si Sophie ini adalah informan bagi si Jihoon dan ketuanya, maksudnya kelompok itu, dan dia harus mau tidak mau harus menolong si Sophie. Nah, dan di situ si Arem ini bingung ya kan, nggak ada teman, nggak ada siapapun yang bisa dihubungi, dia bahkan harus berjalan. Nah di sana rupanya si Jihoon ini datang dengan membawa kereta, bukan kereta ya, sepeda motor kerennya, dan ia ingin membonceng si Arem untuk mencari di mana keberadaan si Sophie. Nah di situ nggak lama kemudian si Jihoon ini mendapat telepon kalau ada seseorang wanita yang jatuh dari tebing. Dan di sana si Arem ini udah panik banget kalau perempuan itu adalah si Sophie. Dan si Arem pun akhirnya mau dibonceng oleh si Jihoon dengan sepeda motornya. Nah, setelah itu sesampainya di sana, Arem terus saja merasa kebingungan dan si Jihoon ini menjadi tempat dia bersandar. Dia memeluk si Jihoon dan di sana emosinya itu tercurahkan dengan memeluk si Jihoon. Nah, di sana pula ternyata di kejadian itu dikatakan bahwa perempuan itu ternyata bukan si Sophie yang merupakan temannya, dan si Arem merasa agak sedikit tenang. Nah, tapi belum tenang-tenang banget gitu kan. Nah, kemudian di sana si Arem ini tetap aja merasa cemas sama kejadian tersebut. Jihoon pun mengantar si Arem pulang dengan sepeda motornya. Sesampainya di hotel, si Jihoon yang tadinya meminjamkan mobil Arem untuk teman-temannya mencari si Sophie mengantarkan dia ke hotel. Nah, si Arem pulang dengan kegelisahannya. Bagaimana nasib si Sophie ini ke depannya, dan dia ternyata mengecek ponselnya. Rupanya suami sudah memanggil sebanyak 2 kali panggilan tak terjawab. Nah, di sini dikisahkan kemudian flashback si Sophie yang merupakan seorang ilmuwan penting di Korea. Dia salah satu ilmuwan terbaik yang memang ingin memberikan informasi tentang keburukan perusahaan Helmers. Dan bos si Jihoon ini kemudian beralih ke bos si Jihoon yang menginginkan si Jihoon menangkap melindungi si Sophie. Nah, rupanya si Arem ini bermimpi bahwa si Sophie itu mati di hadapan dia. Dan si Sophie ternyata masih hidup guys, dan si Sophie ini mencoba untuk meminta pertolongan dengan orang lewat. Saat itu yang lewat adalah suami si Arem, namun tidak melihat, dan ada kebetulan sepasang kekasih yang lewat dan dia meminta tolong dan mau menolong. Dia kemudian menelpon si Arem, dan si Sophie ini bilang jangan percaya sama siapapun, seperti itu. Sophie kemudian mengajak si Arem bertemu di suatu tempat, dan Arem ini tentunya ia sangat ingin tahu kondisi si Sophie, dan dia pun memutuskan untuk pergi. Sophie bilang jangan beritahu kepada siapapun, bahkan orang di sampingmu. Kemudian si Arem ini diikuti oleh
si Jihun. Si Jihun ini melihat si Arem pergi dan dia mengikuti si Jihun. Ternyata keduanya, si Arem ini pergi ke sebuah taman hiburan, dan di sana si Arem ini mencari-cari di mana si Sophie, namun belum juga datang. Si Jihun bilang jika informannya adalah seorang yang dia tidak mungkin mengajak dia bertemu. Nah, setelah itu rupanya si Jihun ini memakai tanda serif yang ditunjukkan oleh si Sophie, dan di sana si Sophie yang mengetahui itu kemudian berlari. Dia mencoba menghindari si Jihun karena memang si Sophie ini sudah tidak percaya kepada si Jihun. Tapi ternyata saat pengejaran itu si Sophie itu malah ditangkap oleh yang lain dan dia dibunuh di sebuah taman hiburan. Si Jihunnya nggak dapat apa-apa dan dia harus pulang dengan kehampaan. Dia dimarahi habis-habisan oleh bosnya. Bosnya bilang kalau itu bukan hanya kejadian sekali, namun sudah 2 kali. Sementara si Arem merasa sedih karena kehilangan si Sophie, dan suaminya datang memeluk si Arem, dan si Arem ini merasa sedikit tenang. Lalu kemudian si Arem diajak pulang oleh suaminya, yakni Daerekyun, dan di sana rupanya si Jihun ini melihat keadaan itu dan dia merasa entah seperti apa lagi itu perasaannya. Dan kemudian si Arem mencoba berbohong kepada si Jihun. Dia menghubungi si Jihun dengan mengirim SMS bahwa si Sophie sekarang sudah bahagia memakai busana rancangannya, namun diurungkan. Sementara si Jihun mencoba mencari tahu informasi tentang kematian si Sophie dengan kemampuannya, dan di sana rupanya tidak mendapatkan apapun. Nah, kemudian si Arem ini diajak pulang oleh suaminya, dan di pesawat si Arem ini merasa sangat sedih. Ternyata di pesawat si Arem, suaminya, dan si Jihun bertemu. Sampai di situ saja review.